Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tiada zat dan ilah yang berhak disembah selain Dia, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mengandung sejuta kebaikan dan ampunan. Selawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, manusia terbaik, pemimpin terbaik, serta teladan terbaik, yakni baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pemirsa yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah siraman rohani dengan judul Ramadan sebagai bulan untuk memperkuat tali silaturahim. Pentingnya silaturahim dalam kacamata agama terlihat dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan dorongan dan keuntungan bagi penyambung tali silaturahim. Sebaliknya, memberikan ancaman kepada pemutus tali silaturahim dengan ancaman hukuman yang tak kalah hebatnya. Allah Subhanahu Wa Taala mensejajarkan orang yang memutus tali silaturahim sebagai orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asaitum an tufsidu fil ardi wa qatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahu wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim? Mereka itu adalah orang-orang yang dilanati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka. Quran surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Orang yang memutus tali silaturahim tidak hanya dicap sebagai perusak di muka bumi. Lebih dari itu, mereka akan menerima kutukan Tuhan dan akan jauh dari surganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak akan masuk surga pemutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu hadis yang lebih dahsyat lagi, memberikan pengetahuan bahwa orang yang memutus tali silaturahim tidak hanya akan mendapat azab di akhirat kelak, namun di masa hidupnya juga sudah mendapatkan hukuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa yang dipercepat dengan hukuman di dunia dan di akhirat adalah dosa pemutusan tali silaturahim. Hadis riwayat Baihaqi. Sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada kita semua umat-umatnya untuk memelihara dan menyambung tali silaturahim, karena akan mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah dilapangkan rezeki kita dan diperpanjang umur kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambungkan tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dipanjangkannya umur di sini berarti senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan berkah Allah Subhanahu wa taala dengan umurnya itu, bukan berarti tambahan umur yang telah ditetapkan. Memang terkadang antar sesama anggota keluarga atau sesama teman
lazim dan lumrah jika terjadi perselisihan. Akibatnya timbul kebukuan dalam hubungan silaturahim. Kerap kali kebukuan tersebut tidak dapat langsung terselesaikan. Hal ini masih dianggap wajar karena manusia terbekali dan tidak terhindar dari rasa emosi dan amarah. Yang tidak wajar adalah ketika kebukuan dan putusnya tali silaturahim tersebut berlangsung lebih dari 3 hari. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita umatnya, baik individu maupun kolektif, agar jangan sampai timbul kebukuan, putusnya tali silaturahim, dengan sabda yang mengatakan bahwa tidak halal seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, dan sebaik-baik di antara keduanya adalah yang memulai salam, yakni yang lebih dahulu menghubungkan tali silaturahim. Apapun bentuk sengketa dan perselisihan yang terjadi tidak akan lebih parah dan mengerikan daripada putusnya tali silaturahim. Lain halnya jika kedua belah pihak atau salah satu pihak bersikeras tidak mau untuk menyambung tali silaturahim. Ini mengindikasikan bahwa mereka tidak mengindahkan atau bahkan melanggar ajaran Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Jelaslah menyambung silaturahim terhadap orang yang memutuskannya merupakan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maafkanlah orang yang menganiayamu, sambung silaturahim terhadap orang yang memutuskanmu, dan berikanlah sesuatu kepada orang yang melarang pemberian terhadap dirimu." Dari sini jelaslah bahwa silaturahim bukanlah isu yang ringan dan sepele, melainkan silaturahim sangat penting dan dahsyat. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin hendaknya menggunakan dan memanfaatkan momen bulan suci Ramadan ini dengan menjalin dan memperkuat tali silaturahim, baik itu dengan keluarga, teman, atau dengan orang yang pernah putus tali silaturahimnya terhadap kita. Semoga dengan mengamalkan amalan ini kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah, dan sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.